kita pernah ngebahas keamanan cyber di kampus. Ternyata banyak banget yang bisa mereka lakukan di sana gitu. Mulai dari ngebajak masalah nilai maupun soal-soal ujian mungkin. Mungkin bisa jadi pas penerimaan mahasiswa baru itu juga bisa. Nah, bagaimana dengan sekolah? Banyak siswa itu bukan menjadi sasaran utama atau sasaran yang seksi bagi peretas, tapi kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Saya Ridho Laksana Putra, kembali ditemani oleh seorang cyber security consultant, Mbak Vira, yang sudah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih. Hari ini kita akan ngebahas tentang keamanan cyber di sekolah. Oke, Mbak Vira. Yes. Terima kasih udah datang. Semoga nggak bosen ya. Semoga nggak dong, nggak bosan. Gimana? Oke Mbak, jadi banyak banget yang berpikir sekolah itu nggak membutuhkan layanan keamanan cyber gitu. Karena kan memang siswa kalau nilainya mau dibajak kayaknya agak sulit juga nggak sih? Bener kan Mbak? Gimana tuh menurut pendapat Mbak Vira? Oke, kalau dilihat dari sudut pandang kayak gitu mungkin ngapain sih ya? Ya betul. Nilai siswa gitu nggak terlalu signifikan lah. Ya tepat. Tapi kita lihatnya bahwa siswa ini jadi sasaran sebagai pintu masuk dari serangan-serangan cyber. Terutama nih kalau siswa-siswa tuh curiosity-nya tinggi. Okay. Rasa penasarannya tuh tinggi gitu ya. Dipancing dengan satu link tertentu gitu, itu gampang tuh dia klik. Nah itulah yang menjadi masalah, karena dari phishing atau serangan kayak tadi, kirim link, dia klik, itu masuk serangan-serangan seperti malware, ransomware, atau lagi yang virus-virus lainnya, atau misalnya serangan berbahaya yang bisa masuk lewat situ. Tapi kan nggak banyak yang dikorek dari seorang siswa. Oke, dari seorang siswa mungkin tidak banyak ya, tapi dari segi instansi, dari segi, nah siswa ini kan biasanya terhubung ke koneksi di sekolah. Ya kan, betul. Di sekolah punya data, data orang tua, ya kan, betul. Punya mungkin data-data finansial dari yayasan gitu, seperti itu. Nah itu yang justru menjadi daya tarik mungkin bagi para hacker. Siswanya sendiri memang ya kesannya tuh mungkin tidak seberapa. Gitu ya, tapi itu jadi pintu masuk yang mudah bagi mereka untuk mengakses sesuatu yang lebih besar. Gitu. Masuk akal banget nih Mbak. Nah di sekolah itu biasanya pihak-pihak mana aja sih yang butuh keamanan cyber? Oke, yang pasti pihak sekolahnya, ya kan, pihak entah itu pengajar, staf TU, ataupun orang-orang yang memang terhubung ke jaringan di dalam sekolah atau internet gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah siswanya tentu yang setiap hari ada di sekolah, atau kalaupun sedang online, kelas online itu terhubung gitu ya ke sistem dalam sekolah. Dan pasti orang tua. Orang tua justru kan butuh pengawasan buat anak-anaknya. Tapi sayangnya kalau di internet orang tua tidak bisa mengawasi sepenuhnya dong. Ya, betul. Ya kan? Makanya lindungilah anak-anak Anda dengan cara berselancar atau terhubung ke internet yang aman. Ada nggak nih Mbak tips-tips untuk menjaga keamanan cyber di sekolah biar nggak mudah ditembus oleh malware? Oke, saya selalu bilang yang pertama orangnya dulu nih, harus tahu penata laksanaan atau cara berinternet dengan aman. Ya kan. Yang kedua, pilih jaringan yang memang memiliki fitur-fitur untuk melindungi penggunanya dari serangan-serangan yang dapat diakses atau dapat datang dari internet. Gitu. Di antaranya adalah wifi-nya gitu ya. Wifi-nya pilih yang memang terlindungi atau dapat mendeteksi serangan-serangan yang kira-kira dapat timbul dari internet. Gitu. Gimana cara ngelindungin jaringan wifi-nya itu dari serangan peretas atau serangan malware? Dari hacker atau malware dan ransomware ya. Yang pertama, pilih jaringan yang memiliki fitur keamanan. Gitu. Di antaranya ada sekarang fitur ini ada satu endpoint security yang namanya Exitium, di mana dia bekerja sama dengan provider
untuk melindungi pengguna-pengguna yang memiliki akses ke internet melalui provider tersebut gitu. Jadi si internetnya itu ketika ada yang akses lewat provider tersebut itu otomatis akan terlindungi. Apa yang dia akses, dia akan dianalisis nih apakah link tersebut berbahaya atau tidak. Gitu, apa yang dia download itu sebenarnya virus atau bukan gitu. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita, terutama anak-anak sekolah, untuk terhindar dari serangan malware atau serangan cyber attack gitu di internet. Oke. Biasanya kasus-kasus seperti apa sih Mbak yang terjadi, kasus serangan cyber ya khususnya yang terjadi di sekolah? Oke, biasanya sekolah-sekolah ya selain yang tadi ya bisa melihat data dari orang tua ya kan, kemudian juga data finansial yayasan sekolah tersebut, atau misalnya data-data dari tata usahanya sekolah tersebut, pegawai atau siapa yang bisa nanti mungkin menimbulkan serangan baru. Gitu, dia bisa mengakses pakai username atau password atau email seseorang yang ada di dalam jaringan sekolah, atau justru bisa menimbulkan ransomware, malware, atau bisa jadi kemarin tuh ada ketika lagi rame sekolah-sekolah online. Ada yang menyebarkan link-link phishing buat anak-anak sekolah, dan itu kontennya ternyata tidak aman gitu ya untuk anak-anak di bawah 17 tahun gitu. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Oke, terakhir Mbak, ini kan berarti sekolah harus punya keterikatan dengan perusahaan ISP. Produk apa yang Mbak Vira sarankan kepada pihak sekolah maupun kepada pihak ISP untuk mereka pilih? Oke, nah untuk ISP sendiri ini silahkan nih perkaya atau misalnya lindungi jaringan Anda dengan satu produk, ada namanya Exitium Advance. Jadi di mana dia Anda hanya tinggal menambahkan fitur Exitium ini, produk ini sehingga terlindungi. Yang pertama itu tidak usah ada orang yang memang khusus untuk menangani si Exitium ini. Jadi udah otomatis. Jadi itu udah ada AI-nya, bisa mendeteksi serangan-serangan tanpa harus ada keterlibatan orang di dalamnya. Jadi nggak perlu nambah orang baru gitu ya untuk ngurusin hal tersebut. Yang kedua juga dia karena AI-nya itu bisa mendeteksi otomatis nih serangan-serangan yang happening atau misalnya yang tren saat ini. Jadi meminimalisasi untuk update terus gitu ya. Terus juga kalau misalnya nggak diupdate terus laptop kita atau gadgetnya gitu ya, jadi nggak bisa dipakai, itu kan mengganggu ya. Nah seperti itu pentingnya. Oke Mbak Vira, terima kasih atas penjelasan produknya hari ini dan solusi-solusi yang dibagikan untuk pihak sekolah dan pihak penyedia layanan ISP. Realistis rasanya jika kita berpikir bahwa siswa bukanlah target yang seksi bagi peretas. Bukan karena uang yang mereka incar, tapi justru data pribadi orang tua maupun data-data pribadi yayasan. Kolaborasi yang baik antara pihak sekolah maupun pihak ISP dengan menggunakan Exitium dapat mencegah terjadinya serangan cyber yang membahayakan pihak sekolah maupun jaringan WiFi yang tersedia. Saya Rina Flaksana Putra, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam!